Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini. Saya Muhammad Hairul Yansyah dengan NIM 0509679985 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas 3 mata kuliah perancangan web pembelajaran dengan tutor pengampu Ibu Angel Muljadi MPD. Pada tugas ketiga ini, saya akan membuat media tutorial berupa video tentang desain kelas daring menggunakan LMS Moodle. Kelas daring yang saya bangun telah disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat dari tugas pertama dan dibuat pada web pembelajaran LMS Moodle yang telah saya kembangkan pada tugas kedua. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana kelas daring tersebut dirancang untuk menghadirkan 3 interaksi utama dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada interaksi antar pendidik dengan peserta didik, yang kedua interaksi peserta didik dengan materi pembelajaran, lalu yang ketiga ada interaksi antar peserta didik. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dan inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Hai teman-teman, di sini langsung saja kita membuat video tutorial ya. Nah, sebelum itu teman-teman bisa akses dulu Google dari aplikasi Chrome yang ada di desktop masing-masing ya. Lalu setelah itu kita ketikkan Moodle Cloud. Kita enter. Nah, ini dia Moodle Cloud-nya teman-teman yang sudah kita pelajari sebelumnya di tugas 2 ya. Lalu kita klik. Nah, setelah itu kita login pakai akun yang telah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini akun kita, ini akun saya ini. Teman-teman bisa pakai akun masing-masing, lalu masukkan passwordnya. Password masing-masing ya teman-teman. Nah, ini sudah benar passwordnya. Lalu kita login. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, sudah nih teman-teman, kita udah masuk ke portal kita. Setelah itu teman-teman, untuk kita membuat suatu kursus atau kelas, kita bisa klik ini yang warna biru, SDN ini. Lalu ini bisa namanya nanti bisa nama sekolah teman-teman. Kita juga bisa mengubah namanya di sini. Nah, lalu kita klik. Kita tunggu. Nah, ini dashboard sekolah kita ya teman-teman. Nah, sebelum itu, agar memudahkan kita untuk membuat kelas, kita bisa mengubahnya dengan bahasa yang kita kuasai teman-teman. Nah, untuk mengubahnya itu contoh, saya lebih menguasai bahasa Indonesia. Kita klik pada akun di sini, lalu kita klik language, lalu pilih bahasa Indonesia. Nah, sudah ini teman-teman, sudah berubah bahasanya. Lalu untuk membuat suatu kelas, kita klik di sini kursusku. Nah, sudah ini teman-teman. Lalu untuk kita buat kelas agar mendukung interaksi tadi teman-teman, kita buat di sini buat kursus. Nah, setelah itu teman-teman, inilah dia cara membuat kelasnya. Yang pertama, kita buat dulu nama lengkap kursus kita. Contoh saya, Matematika kelas 7. Nama singkat kursusnya bisa pakai nama materi kita ya teman-teman. Analisis data dan peluang. Lanjut teman-teman, kita pilih kategorinya kategori 1 ya. Lalu keterlihatan kursus,
kita pilih tampilkan sesuai ini teman-teman, jangan disembunyikan agar siswa kita biar tahu kursusnya ya teman-teman. Lalu di sini ada tanggal mulai kursus, yaitu kapan sih kursus ini bisa dibuka. Di sini kita pilih tanggal 1 atau teman-teman bisa bebas memilih 2025 jam 8. Nah, lanjut ada tanggal berakhirnya kursus. Nah, kita buat waktunya seminggu ya teman-teman, yaitu di tanggal 7 Desember 2025 di jam 00. Lalu ada nomor ID kursusnya. Teman-teman saya membuatnya di sini MTK 7. Lalu ada deskripsi nih teman-teman. Kita buat deskripsinya pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari materi analisis data dan peluang. Nah, ini deskripsinya. Lanjut ada gambar kursus. Ini tuh gambarnya untuk sampulnya. Seperti apa nanti keterlihatan suatu kursusnya. Kita bisa unggah dari berkas yang ada. Kita masukkan gambarnya harus format. Kalau tidak JPG atau enggak PNG ya teman-teman. Lalu kita masukkan yang JPG. Atau enggak kalau saya PNG. Nah, kita unggah berkasnya. Nah, sudah terunggah nih teman-teman. Kita pilih format kursus, topiknya harus kalau bisa custom. Di sini saya pakai custom. Lalu jumlah bagiannya ada 1. Nah, lalu tampilannya ini kita cek sudah. Berkas dan unggahan. Nah, di sini berkas dan unggahannya kita ubah ya teman-teman. Kalau saya di sini maksimal mengunggah berkas itu saya buat di 250 MB agar siswa saya nantinya bisa bebas untuk mengirim file yang cukup besar. Lalu kita cek satu-satu teman-teman. Ini sudah. Ini pun sudah. Ini juga sudah. Nah, apabila sudah nih teman-teman, kita bisa simpan dan tampilkan. Kita tunggu. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Inilah kelas matematika kelas 7 saya. Nah, untuk membuat interaksi tadi yang kita sudah bahas tadi di opening, ada 3 tadi teman-teman. Kita bisa mengeditnya melalui kita aktifkan edit mode yang ada di pojok sebelah kanan nih teman-teman. Kita klik. Nah, kita tunggu sampai kita bisa mengedit kelas ini ya teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman, kalau kita membuat kelas ini atau membuat kursus, kita pastikan kita punya jaringan yang memadai teman-teman. Nah, di sini mungkin jaringan saya kurang memadai atau kurang kenceng karena daerah saya lagi terkena musibah yang menyebabkan jaringannya agak sedikit lelet teman-teman. Saya tentunya memohon doanya kepada teman-teman yang menonton ini agar daerah saya bisa pulih dari bencana banjir ini yang menimpa banyak orang, banyak korban ya teman-teman. Intinya sekarang kita tunggu dulu sampai ini bisa diedit. Nah, sudah nih teman-teman, kita sudah bisa membuat kelas pada pertemuan pertamanya. Nah, pertama-tama saya akan membuat untuk kehadiran. Guna kehadiran ini untuk memfasilitasi interaksi antar pendidik dengan peserta didik. Nah, itu dia. Kita buat di sini ada di umum. Kita ada di sini tanda tambah, kita klik. Lalu pilih aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini ada sebanyak sekali nih teman-teman pilihannya.
kita di sini bisa memilih checklist untuk memuat kehadiran. Lalu di kolom checklist kita buat kehadiran. Nah, sini baru ada introduction itu atau deskripsi. Kita buat apabila sudah hadir bisa klik tanda centang. Nah, teman-teman, untuk mendukung fasilitas interaksi tadinya, kita bisa mengadakan berupa Zoom, Meet. Nah, kita bisa masukkan di sini. Contoh saya ada membuat Meet atau Zoom meeting. Kita masukkan linknya teman-teman. Lalu kita tempel, baru kita buat kapan sih Zoom-nya akan dilaksanakan. Contoh saya buatnya tanggal pelaksanaan di 1 Desember 2025 pukul 8 WIB. Nah, sudah nih teman-teman, lanjut kita tanda klik ini kotak yang di sebelah, tampilkan deskripsi di halaman kursus agar deskripsi yang sudah kita tulis ini teman-teman tampil ya. Nah, atau kelihatan. Kita klik, baru kita ke bawah, lalu kita klik simpan dan tampilkan. Nah, sudah bisa nih teman-teman. Nah, saya berarti sudah bisa membuat interaksi antar pendidik dengan peserta didik. Lanjut, kita klik analisis data dan peluang. Nah, di sini kita membuat interaksi yang kedua. Apa itu? Yaitu interaksi antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Kita klik lagi tanda tambahnya. Kita pilih lagi aktivitas atau sumber daya. Lalu kita tunggu. Maaf ya teman-teman kalau agak lama. Nah, kalau sekiranya seperti ini lama, kita bisa refresh webnya. Nah, kita ulangi teman-teman. Nah, sudah nih teman-teman. Untuk kita memfasilitasi interaksi tadi, kita bisa mengunggah berkas atau buku. Nah, kita klik, kalau saya berkas ya teman-teman, karena saya mau mengirimkan PowerPoint untuk peserta didik saya. Nah, sudah ini teman-teman. Di nama bisa kita isi dengan materi pertemuan 1. Nah, di deskripsi teman-teman kita buat pelajari materi di bawah ini dengan baik dan benar. Serta sungguh-sungguh. Karena teman-teman apabila belajar tidak dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan tidak dapat. Lalu kita unggah berkas tadi ya teman-teman. Kalau saya di sini bisa mengunggah PowerPoint tadi ya. Nah, kita masukkan. Nah, kita unggah berkasnya ya teman-teman. Nah, sudah nih teman-teman. Nah, tadi ini jangan lupa diklik ini yang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kita klik. Nah, sudah, lalu kita simpan dan tampilkan. Nah, sudah nih teman-teman. Kita sudah memuat interaksi antar peserta didik dengan materi pembelajaran. Lalu ada yang ketiga interaksinya. Kita klik tadi dulu analisis data dan peluang untuk kembali. Nah, kita tunggu. Nah, sudah nih teman-teman. Lalu ada tadi interaksi ketiga, yaitu
peserta didik dengan peserta didik atau antar peserta didik. Bisa kita buat seperti diskusi teman-teman. Nah, kita buat diskusi, kita klik lagi tanda tambah, lalu aktivitas atau sumber daya. Lalu kita pilih di sini kolom forum ya teman-teman. Kita klik. Baru kita buat nama forumnya diskusi. Satu, lalu kita masukkan deskripsinya teman-teman. Bisa berupa soal atau hal-hal yang bisa didiskusikan oleh siswa kita ya. Contoh saya sudah menyiapkan soal nih teman-teman. Nah, baru kita tempel. Nah, agar siswa kita bisa berinteraksi, nantinya kita bisa tekankan bahwasannya apabila teman-temannya sudah mengirimkan jawaban, yang lainnya harus mengirimkan berupa umpan balik, masukan, tanggapan. Itu kita buat sifatnya wajib dan menjadi tambahan nilai ya teman-teman. Lalu kita tampilkan, jangan lupa di centang ini tampilkan deskripsinya. Lalu setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, sudah nih teman-teman. Lalu kita buat di sini analisis data dan peluang kembali. Kita tunggu. Nah, sudah ini. Sudah jadi kursus kita. Nah, teman-teman, ini sudah memuat 3 interaksi. Yang pertama ada antar peserta didik dengan pendidik atau pengajar atau guru. Lalu yang kedua ada peserta didik dengan materi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada peserta didik dengan peserta didik atau antara mereka peserta didik dengan peserta didik kan. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan tugas, kuis. Nah, kalau saya mungkin sampai di sini saja. Nah, sudah membuat interaksi selanjutnya. Mungkin sampai di sini video saya, teman-teman. Kita kembali ke akun dashboard kita atau beranda saja coba. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Nah, ini kelas kita. Nah, mungkin sampai di sini saja video saya ya teman-teman. Lebih dan kurang saya memohon maaf, kepada teman-teman saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting is eating. Thank you for everything. Bye.